Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini berkesempatan diterima oleh senior kami, abang kita, Bang Saprizal, mantan Ketua DPRD Kampar periode 2009-2014 di kediaman beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Aktivitas hari ini tetap di pesantren Bang ya? Tetap di lembaga pendidikan. Pendidikan ya. Sekaligus juga petani kadang-kadang. Iya. Ini memang mengalihkan fokusnya dari politik ke dunia pendidikan dan pertanian ini, atau selingan kemana nih Bang? Selingan itu. Kalau untuk petani itu selingan. Kalau mengalihkan enggak pula. Passionnya di mana Bang? Pendidikan lah. Tetap pendidikan ya, basic pendidikan. Artinya tempat mengabdi itu kan banyak. Iya. Salah satunya kan juga dunia pendidikan. Ya. Jadi mengabdi itu tidak hanya di panggung politik. Jadi kalau misalnya kita pasca purna tugas itu mau cari pengabdian, ya salah satu yang paling pas itu pendidikan. Ya. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapat itu bisa kita transfer ke anak-anak. Ya. Sehingga bisa melahirkan generasi-generasi muda yang paham geopolitik, yang paham tentang tata kelola negara lah gitu. Betul. Artinya anak-anak didik yang tidak melek politik Bang ya. Betul, yang tidak melek politik. Lagi dewasa ini karena politik itu kan tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Betul. Politik itu menjadi bagian dalam kehidupan. Karena politik itu secara sederhana bisa dikatakan hubungan pengaruh mempengaruhi. Yeah. Bagaimana orang yang kita pengaruhi itu mau mengikuti apa yang kita inginkan. Berarti secara tidak langsung kalau interaksi seperti di partai politik, di legislatif itu politik praktis Bang ya? Praktis. Tapi dalam keseharian ada politik juga yang kita jalani. Ya. Misalnya kita kan sebagai warga negara kan harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan. Itu kan bagian dari pengaruh-mempengaruhi. Iya. Maka karena itu perlu kita memberikan kesadaran kepada anak-anak didik kita agar mereka memahami tentang aturan bernegara, hak-hak mereka apa, kewajiban-kewajiban mereka apa. Itu adalah juga bagian dari politik. Ya, artinya mereka siap menghadapi tentang zaman ke depan Bang ya. Sehingga mereka mengertilah tentang hak dan kewajiban. Ya. Bang, Abang kan dikenal sebagai salah satu politisi unggul Kampar. Amin. Abang jadi ketua DPR di saat Golkar itu sedang jaya-jayanya. Tentu perjalanan hidup Abang dari kecil sampai ke titik saat ini tentu banyak dinamika, banyak sejarah. Ini bisa cerita enggak Bang, bagaimana awal perjalanan hidup Abang barangkali? Di mana Abang lahir, bagaimana perjalanan pendidikan, sampai akhirnya saya dengar dari kawan-kawan informasikan sebelumnya Abang juga aktif di dunia jurnalistik, habis itu masuk ke politik. Ini kan menarik nih Bang, bisa dibagi kan pengalamannya Bang? Ya, terima kasih. Saya mendapat kehormatan nih dikunjungi oleh anggota DPR Iep Nur Saleh. Bagi masyarakat ini satu kehormatan bagi saya nih, karena saya dapat kunjungan ini dan diwawancarai pula lagi soal dinamika politik. Saya memang dilahirkan di Ujung Batu. Ujung Batu ya Bang ya? Ujung Batu itu Rohul. 52 tahun yang lalu lah. Tapi umur 5 tahun orang tua saya pindah ke Pekanbaru. Kami tinggal di daerah Pekanbaru dan saya SD sampai SMA di Pekanbaru. Kemudian kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja, S1, S2-nya saya di Undri. Dalam masa kekanak-kanakan orang tua saya mendidik kami lah, anak beranak, dididik adik-beradik sama dididik oleh orang tua saya tidak manja. Termasuk yang keras juga. Artinya diajarkan mandiri dan berusaha. Mungkin ilmu seperti itu membuat saya semakin matang. Nah, dahulu ketika saya kuliah di Jogja, saya aktif di organisasi kampus itu. Tidak ada organisasi di kampus itu yang tidak saya aktif. Nah, salah satu dunia yang saya geluti itu adalah dunia jurnalistik.
Oh, memang dari kampus, Bang, ya? Kampus. Wah, artinya di kampus kita sudah bergelut di pers kampus. Iya, iya. Nah, tahun 1994 saya tamat di Jogja itu, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, prodinya Sospol itu. Saya tamat, kemudian pulang ke Pekanbaru. Di Pekanbaru ini saya mencoba melamar, kebetulan waktu itu di Riau, di Pekanbarunya ada 2 media, Riau Pos dan Genta. Nah, Genta waktu itu membuka lamaran cari wartawan. Saya ikut masuk, saya sana tes. Dari 16 orang kami yang tes, 2 yang diterima, salah satu dari 2 itu saya gitu. Tahun 95 lah. 95 ya. 95. Dan saya tahun 95 itu. Kemudian selama jadi wartawan lebih kurang 10 tahun, saya ditugaskan oleh pimpinan redaksi saya, Pak Makmur Hendrik. Itu posnya di lembaga politik. Iya, sesuai di dengan DPR provinsi dan DPR kota. Setiap hari saya berbaur, berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang politik. Akhirnya perilaku mereka saya amati, saya tertarik juga saya mau masuk dunia politik ini. Selain dari basic keilmuan, memang sudah di politik juga. Ya, di keilmuan kan sudah sospol juga. Ya. Nah, di tahun 2000, lupa saya, sekitar tahun 2000 lah, mungkin tidak sampai lah, 99 apa sih 2000, saya dipindahkan oleh pimpinan saya menjadi kepala biro Genta di Bangkinang. Nah, Bangkinang saya terima jabatan itu. Di Bangkinang saya mulai sesuatu yang baru, yang artinya tidak saya fokuskan di Pekanbaru, tapi di Bangkinang saya fokuskan. Ya, tahun masuk berapa partai itu, politik. Tahun berapa itu? Tahun 97 lah, 97-98 lah. Ya. Masuk saya partai politik 98 itu ketika reformasi. 99 reformasi itu. Saya masuk partai politik, saya pilih Golkar. Kenapa saya pilih Golkar? Karena waktu itu Golkar sedang dihujat. Reformasi. Pak Arthur tumbang, maka dianggap Golkar ini salah satu yang harus bertanggung jawab. Orde baru, ya. Anti Orde Baru. Orang-orang Golkar pada masa itu pada lari keluar, takut dihujat. Siapa ketua Golkar Kampar waktu itu, Bang? Damsir Ali. Pak Damsir. Di provinsi waktu itu masih lupa saya siapa waktu itu. Pokoknya Pak Damsir waktu itu. Jadi ketika orang-orang pada lari keluar dari Golkar, saya masuk ke Golkar. Saya tidak bisa dihujat. Karena saya masuk membenahi Golkar itu. Betul. Jadi tokoh-tokoh Golkar yang lama-lama dulu di masa reformasi itu pada lari. Keluar. Diam atau pindah partai. Nah, kan otomatis kan banyak yang kosong. Betul. Nah, saya masuk ke Golkar. Jadi ketika dialog-dialog hujatan masyarakat, saya hadapi itu. Dan saya tidak bisa dihujat karena saya tidak punya dosa. Betul, saya ingin membenahi pendatang Golkar. baru ya. Nah, saya pendatang baru. Tidak punya dosa masalah. Tidak bisa diwariskan dosa pada saya. Nah, ternyata respon di Golkar semakin lama semakin baik. Akhirnya saya masuk di PAW karena terjadi pemekaran Rokan Hulu dan Pelalawan. Jadi anggota DPR dari Rohu dan Pelalawan itu dipulangkan. Ada lebih kurang 8 anggota DPR dari Rohu. Dipulangkan atau diberikan pilihan saya itu, Bang? Dipulangkan ke daerah. Ya. Dapilnya ya? Dapilnya, karena dapil mereka dipulangkan sesuai dengan undang-undang. Ada sekitar 8 kosong anggota DPR. Nah, 8 itu diisi. Waktu itu Abang udah pernah caleg belum? Belum. Caleg. Oh, caleg. Nah, cuman belum duduk. Tapi karena itu kan sistem nomor urut. Betul. Tentu kalau kita pendatang baru, tidak dapat nomor urut. Tidak bisa ngotot lah ya zaman itu ya. Tapi ketika itu kosong, otomatis saya pun dapat kesempatan untuk mengganti 1 tahun itu setelah pemilu. Ada 4 tahun. 99 ya? Ya, ada 4 tahun kosong. Nah, saya pun menggantikan anggota DPR yang dipindahkan ke Rohul. Dan di situ saya mulai karir saya di politik. 4 tahun PAW pertama itu ya? 4 tahun. Cukup lama. Saya mulailah karir saya di politik di situ. Lama-lama akhirnya berkembang, diberikan kepercayaan oleh partai. Sudah banyak jabatan di partai itu yang saya jabat. Sekretaris saja, kalau tidak salah saya 2 atau 3 periode saya itu sekretaris partai. OKK pernah, pokoknya
cukup banyak lah. Merangkak lah Bang ya. Wah, pokoknya cukup banyak. Ada yang terakhir diberikan amanah untuk jadi ketua DPR. Nah itu perjalanan singkat. Yang sebenarnya panjang tapi singkat saja. Nah yang paling mengesankan saya waktu itu di tahun 2005 ketika terjadi gejolak masyarakat ingin memberhentikan Bupati Kampar. Ada miskomunikasi antara Pak Jepri Nur sebagai bupati dengan masyarakat, dengan guru. Akhirnya itu menimbulkan gejolak menjadi isu nasional. Pada saat itulah saya tampil dengan segala risiko dan konsekuensi berpihak pada rakyat. Walaupun teman-teman saya di DPR, di praksi saya itu sudah main mata semua gitu. Tinggal saya sendiri, saya tetap di pihak rakyat. Saya itu Abang ketua DPR ya? Enggak. Belum ya? Belum. Ketua DPR ini Pak Mas Nur itu. Oh Pak Mas Nur ya. Saya tampil karena saya melihat ini peluang untuk menaikkan suara kursi Golkar. Betul. Dan ternyata benar. Masyarakat waktu itu menginginkan, karena suasana yang mencekam, menginginkan ada partai yang tampil berpihak pada rakyat. Karena semua partai tak berani bersikap. Saya tampil dengan sikap itu. Saya sekretaris itu. Saya tampil dan kita waktu itu dapat 16 kursi. Itu pengajuan hak angket prosesnya? Interpelasi. Hak interpelasi. Interpelasi ya. Saya itu Golkar berapa kursi Bang? Fraksi Golkar. Sebelum itu 11 apa? 11 ya. Lupa saya. Pokoknya setelah setelah kasus itu naik suara Golkar. Itu masih dalam waktu PAW ya Bang, atau udah pemilihan baru itu? Sudah pemilihan baru. Pemilihan baru ya. Jadi saya pun pada periode kedua ikut pemilu oleh partai. Saya diposisikan di Siaulu. Tempat Pak Ip sekarang itulah. Di Siaulu saya diapakan, itu daerah baru yang saya tak pernah nyentuh. Tapi karena memang niat kita ikhlas untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dimanapun, kita tidak ada masalah. Sampai hari ini pun nama Abang masih disebut di sana. Alhamdulillah. Sampai ke ekstran sana masih disebut tuh. Jadi 2 periode dari Siaulu saya. Periode PAW itu saya dari Tapung kiri. Oh Tapung ya. Tapung kiri. Tapung kiri masuk ke Rohul. Rohul. Itu Tandun ya Bang ya? Tandun Aliantan Kabun. Itu Tapung kiri ya. Nah, jadi ketika saat itu dapil udah 6 juga Bang? Belum ya Kampar? Sama dapilnya. Sama ya. Nah, jadi dari situ saya 4 tahun. Kemudian pemilu berikutnya dibuang ke Siaulu, bukan dibuang, maksudnya ditempatkan di Siaulu. Waktu saya minta di dapil saya, dapil 4 waktu saya minta, tapi oleh partai letakkan di Siaulu. Maka saya bangun juga komunikasi dengan Siaulu itu, dan akhirnya 2 periode. Jadi tadi Abang bilang ketika proses ada dinamika terjadi saat pemerintahan Pak Jepri selaku bupati, Abang maju, itu ada apa namanya respon signifikan dari masyarakat ketika pemilu? Oh sangat. Sangat ya? Sangat. Kursi bertambah itu? Bertambah, jadi 16. Dari 11? 16. Dari 11 jadi 16. Luar biasa ya? Luar biasa. 2000... Dan itu respon dari itu. Oh iya, iya. Tanpa kampanye pun Golkar bisa naik. Makanya saya tampil ketika itu, karena gejolaknya sudah luar biasa. Demo-demo itu selama 8 hari kalau saya tidak salah demo. Kebetulan dibentuk pansus, saya ketua pansus. Sebentar Bang, itu. Ini kan menarik nih Bang, ini sejarah perpolitikan di Kampar ya Bang. Dalam sejarahnya kan yang terjadi pengajuan hak interpelasi itu kan cuman zaman Pak Jepri yang saya tahu sama ini. Nah ini seperti apa awalnya, bergulirnya ini seperti apa? Tadi Abang bilang kondisinya partai-partai nggak ada yang berani. Nah bagaimana awal munculnya? Tentu karena sifatnya kolegial kita di dalam, pasti dinamikanya sangat ketat tuh barangkali. Sangat, bahkan mencekam. Artinya begini, masyarakat berpihak kepada masyarakat tak berani terang-terangan, berpihak kepada Pak Jepri pun tak berani terang-terangan. Yang DPR-nya, DPR-nya ketakutan karena mencekam. Karena waktu itu dibayang-bayangi oleh premanisme. Kemudian kalau tidak berpihak pada masyarakat, kondisi Bang Kinang sudah sangat
Itu udah chaos, udah sempat chaos. Chaos tidak, tapi sudah mulai mengarah pada anarkis. Tapi masif ya? Masif ya? Karena tak kurang dari 20.000 setiap hari demo. Luar biasa. Bahkan sekolah-sekolah kan tidak sekolah lagi selama demo itu. Pendidikan mati. Dan terakhir semua kantor-kantor pemerintah disegel oleh demonstran. Mereka segel, tidak boleh masuk. Artinya aktivitas pelayanan publik terhenti. Itu pegawai Bang ya, mayoritas ya? Ya, artinya yang demo guru-guru ya? Yang demo itu guru, pelajar, masyarakat, terakhir bergabung. PNS ini dipaksa harus menghentikan kegiatan. Iya. Jadi kantor-kantor mereka disegel, tidak boleh ada aktivitas pelayanan publik. Berarti mencekam juga Bang ya? Lumpuh. Ya, ya. Mencekam dan lumpuh. Nah, itu saya memang luar biasa juga itu, bahwa masyarakat luar biasa, pokoknya ngotot. Tapi alhamdulillah tidak ada korban. Terakhir itu bentrok antara demonstran dengan demonstran dengan aparat. Nah, itulah tidak korban, tapi luka-luka dan sempat kritis juga Pak Nasir Domo itu, bentrok dengan aparat. Nah, inilah dasarnya akhirnya Bupati Kampar itu dinonaktifkan oleh Menteri. Tapi tidak diberhentikan, karena memang tidak bisa diberhentikan. Alasan demo tidak cukup. Tidak cukup menjadi alasan untuk memberhentikan Bupati. Nah, waktu itu luar biasa lah, dan Kampar menjadi isu nasional. Proses di DPR seperti apa Bang? Bisa dibuka enggak? Ini kesejarah nih. Enggak ada masalah. Justru itu kan saya videokan dulu tuh. Ada videonya tentang demo-demo itu, tentang misalnya kursi bupati yang dilemparkan keluar. Ada semua tentang proses DPR itu. Memang saya sengaja mendokumentasikan. Ini kan misalnya kenapa saya dokumentasikan seperti ini dulu? Karena saya berpikir begini. Masyarakat ingin tahu mana sih anggota DPR yang mau berpihak pada mereka. Sementara di dalam itu takut, ada ketakutan anggota DPR. Tapi kalau tidak ada rakyat, mereka berpihak kepada bupati. Kalau ada rakyat, mereka takut. Seolah-olah berpihak pada rakyat, ambivalen semua sikapnya. Akhirnya punya pendirian itu ya. Karena saya pansus waktu itu, saya ketua pansus. Saya sampaikan ke masyarakat, ke anggota pansus. Saya nyatakan bahwa saya diminta rakyat untuk melakukan transparansi terhadap kegiatan ini, proses ini. Oleh karena itu saya videokan ini dan nanti akan saya bagi kepada rakyat. Biarlah rakyat menilai siapa di antara kita ini yang berpihak pada mereka, siapa yang tidak. Maka akhirnya mereka juga ketakutan. Karena masyarakat waktu itu, kalau ada anggota DPR yang tidak berpihak pada rakyat, rumahnya dicari ke rumah. Iya, sampai seperti itu ya? Ya, dicari ke rumah. Ada yang disandra juga anggota DPR nih, banyak itu. Itu berapa fraksi saat itu Bang? Akhirnya semuanya. Semuanya sepakat. Saat itu masih ada TNI, ABRI. Masih ada ya? Fraksi ABRI ya? Fraksi TNI Polri, Pak Arina itu. Mereka sebenarnya disuruh mengawal supaya jangan terjadi apa, tapi karena desakan masyarakat terlalu tinggi, mereka tak bisa ngelak. Masih TNI Polri itu tahun 99 lah, periode 99. Udah 2004. People power saat itu ya, luar biasa memang. Saya masih ada enggak lagi film itu ya, itu dokumennya juga tebal itu, dan dokumen-dokumen itu dulu karena di DPR itu juga tak aman. Itu saya bawa dokumen semua tuh pulang. Saya buat semuanya. Kan kantor DPR pernah dibakar juga itu. Betul. Gara-gara itu. Bagaimana supaya dokumennya hilang. Makanya terpaksa kita amankan. Gitu. Jadi memang menarik dulu itu. Mestinya itu ada yang membukukan itu. Iya. Karena jadi isu nasional. Betul. Dan prosesnya memang antara kita dengan rakyat berhadapan langsung. Ya. Jadi dulu semua demonstran yang datang ke DPR itu umumnya saya ngadapi itu. Karena sikap saya lebih jelas. Itu masih kantor lama ya? Kantor lama. Iya.
sikap jelas kita. Nggak neko-neko. Ini sejarah ini yang perlu dicatat. Itu tahun 2005. Saat itu ketua masih Pak Masnur, Pak Damsir itu. Pak Damsir ya, ketua DPR ya. Ketua Pak Damsir. Setelah itu Bapak Masnur. Dan signifikan suara Golkar. Luar biasa efeknya ya. Pak Nasir Domo itu masuk rumah sakit, kemudian dia ngomong pun susah waktu itu, ikut pemilu, melambai-lambai aja dia suara dapat banyak itu, tidak ada kampanye. Iya. Karena memang waktu itu dia lagi naik daun itu. Karena dia jadi korban ya. Dia korban. Jadi waktu pemilu dia tidak kampanye. Pokok pemilu dia hadir melambai aja. Karena belum sembuh kali ya. Belum sembuh kali. Iya. Itu dapat suara dia tuh. Begitulah dampak. Begitu dampak luar biasa ya. Nah, sekarang kan semakin lama semakin turun suara Golkar. Karena kompetisi partai ini kan semakin tinggi. Iya. Nah, di situ mestinya dituntut SDM kita harus ditingkatkan dan keberpihakan kita polanya harus dirubah. Ini Abang sudah cerita masalah Golkar nih. Tentu Abang juga meskipun sudah pernah bakti di DPRD, tapi tentu melihat bagaimana perjalanan Golkar. Zaman Abang meningkat kursi sekian, tapi belakangan ini semakin menurun perolehan suaranya yang berimbas kepada kursi yang juga dan bahkan pemilu 2019 yang lalu ini dalam sejarahnya Golkar rontok nih dari pemenang pemilu dalam sejarah untuk jadi pemenang nomor 3. Tentu imbasnya ketua DPR tidak lagi Golkar. Nah, bagaimana Bang melihat fenomena ini Bang? Dan kira-kira apa masukan untuk Golkar ke depan? Ini kalau saya lihat Golkar itu kan sebenarnya sudah mengakar. Di akar rumput dia kuat. Tapi kayaknya kita krisis kader. Kita kehilangan figur atau tokoh yang bisa menjadi perekat. Itu aja masalahnya. Siapa tokoh Golkar sekarang ini? Betul. Yang bisa mengangkat. Dia tidak, dia harus bisa diangkat. Harus ada tokoh yang bisa mengangkat. Nah, selama ini kan saya tidak melihat kawan-kawan di Golkar itu mencoba kembali menarik tokoh-tokoh yang ada itu untuk bisa merangkul ya. Dirangkul mereka misalnya tokoh-tokoh itu untuk bisa mengangkat suara lagi. Saya bukan tidak percaya dengan orang-orang muda. Orang-orang muda itu diperlukan untuk menggerakkan partai. Tapi tokoh perlu. Pengalaman dan jam terbang ya. Ya, artinya jasa-jasa tokoh itu tak bisa dilupakan oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya seorang tokoh di Kabupaten Kampar itu yang dianggap tokoh, kemudian kita rangkul, tahu orang bahwa ada Pak Fulan tokoh kita situ, maka itu berpengaruh pada suara. Nah, kalau seandainya Golkar tidak mencoba membuat terobosan-terobosan, memikirkan secara keras bagaimana caranya bisa meraup suara lagi, saya khawatir pemilu depan semakin berkurang suara. Berkurang ya. Sekarang 6 ya? 6. Dari 9 ke 6. Bisa jadi 5 atau 4 berkurang dia. Apalagi partai salah menempatkan figur-figur di dapil. Misalnya di Siak Hulu, periode depan besok Ibnu Saleh itu tidak lagi dicalonkan. Itu semakin kacau itu. Misalnya Golkar tidak mencalonkan Ibnu Saleh itu di Siak Hulu. Itu bisa hilang suaranya itu. Nah, ini kan yang seperti ini di dapil 4 misalnya. Kalau besok di dapil 4 itu kan terkenal itu dapil neraka kata orang-orang ini. Artinya bukan dapil neraka itu kompetisinya kan kuat dari segala sisi, ketat ya. Ketat dan kuat. Kalau seandainya besok tidak ada tokoh yang siap untuk masuk di gelanggang neraka itu, hilang lagi kursi kita. Padahal itu basis Golkar dulu. Tidak bisa tokoh baru. Atau harus dari sekarang disiapkan. Jadi soal penempatan orang untuk caleg di dapil-dapil itu tidak berdasarkan like and dislike. Ini apa kawan kita, ini keluarga kita, dia yang berpengaruh kita buang. Tidak bisa begitu. Dan tidak bisa juga last minute ya. Harus bisa, harus dari sekarang. Ya. Dari sekarang ini kan berapa tahun lagi pemilu sudah harus dilakukan pendekatan-pendekatan. Kalau tidak habis nanti partai bukan satu, sekarang banyak. Betul.
orang partai ini kan tidak tabu lagi, partai apapun bisa ya, dia ngasih kendaraan. Apalagi dengan posisi tidak pemenang pemilu tentu Itu pengaruh ya. jadi saya khawatir semakin berkurang suara itu. Ya, apa kira-kira Bang langkah yang harus dilakukan oleh Golkar saat ini jika ingin mengembalikan kemenangan Golkar di Kampar? Rangkul lagi tokoh-tokoh Golkar. Golkar ya. Kemudian jalankan fungsi artikulasi kepentingan, artinya DPR itu kan sebagai lembaga satu-satunya milik rakyat. Di DPR itu ada fraksi. Fraksi itu perpanjangan tangan partai. Nah, untuk diketahui yang bekerja 5 tahun itu tuh fraksi. Untuk rakyat maksudnya, bekerja untuk rakyat itu fraksi. Kalau fraksi bekerja, maka rakyat akan percaya dengan partai. Ya. Kalau fraksi tidak bekerja, maka tak percaya orang pada partai. Jadi partai ini harus memobilisasi secara maksimal anggota fraksi. Berarti sifatnya ini bahasanya bahasa partai, bukan bahasa perseorangan lagi ya? Ada ya, artinya di masyarakat kita sebenarnya menampakkan simbol-simbol kita orang partai aja cukup itu. Kan kita tidak boleh terlalu menonjolkan partai kalau misalnya di DPR atau di rakyat. Tapi dengan bahasa-bahasa simbol, pakai baju kuning kan tahu orang tuh Golkar. Tapi dengan bahasa-bahasa yang apalah, yang bijak lah bisa kita sampaikan sehingga orang tahu bahwa kita dari Golkar. Nah, kalau ini dijalankan terus, partai ini dimaksimalkan fraksinya, saya kira bisalah. Kalaupun tidak naik, bertahan kita. Jangan sampai turun. Karena memang kompetisi semakin ketat ya. Nah, apalagi kalau seandainya partai memusuhi anggota fraksinya, itu kacau. Itu luar biasa. Kalau itu yang terjadi, semakin nampak lah bahwa down ya. Partai ini apa? Karena bagaimanapun kan partai ini menjadi lembaga, institusi yang diharapkan oleh masyarakat berpihak kepada mereka. Kalau ditinggalkan, partai meninggalkan rakyat kan susah ya. Betul. Maka oleh karena itu memang ujung tombak salah satunya di fraksi ya. Jadi 5 tahun itu yang bekerja itu fraksi. Bukan kadang-kadang tidak bekerja, enggak, tapi yang sehari-hari lah. Berarti pergerakan fraksi ini sangat signifikan pengaruhnya ke partai. Sangat signifikan. Di komunikasi yang baik antar fraksi dengan partai itu wajib Bang ya. Tidak sunat, wajib ya. Wajib itu. Kalau dalam apa wajib, apalagi kalau misalnya dibiarkan saja partai apa kata partai apalagi kalau selalu komplit di blow up oleh media, itu merusak citra partai. Betul. Pencitraannya itu. Ini ada yang menarik nih Bang. Kami melihat apakah ini ada grand design, tapi kelihatannya ini berjalan alami. Dari waktu ke waktu nampaknya alumni Jogja ini memang entahkah sudah ditasbihkan jadi pimpinan DPR atau bagaimana semenjak zaman Bang Mas Nur ya. Bang, terus Bang Fikri, sekarang Pak Faisal. Ini dari waktu ke waktu nampaknya alumni Jogja ini luar biasa ini Bang. Apa kira-kira nih Bang? Apakah ada kesepakatan atau memang enggak juga? Ini hanya semacam garis tangan aja. Garis tangan ya. Memang alumni Jogja ini terasa. Karena di Jogja itu orang-orang Kampar aktivis semua. Aktivis berorganisasi itu. Artinya mereka selalu berdebat, mereka berorganisasi dan sebagainya, sehingga dia terlatih. Jadi ketika dia masuk ke dalam sebuah forum politik, mereka tidak perlu belajar lagi, sudah tampil dengan sendirinya. Maka kita lihat alumni Jogja itu tak ada yang tak apa. Tapi kalau ada yang memang apa, ya memang garis tangan lah. Betul. Garis tangannya. Kebetulan alumni Jogja ya. Kebetulan alumni Jogja. Kebetulan alumni semua. Pak Mas Nur, Fikri, saya, siapa lagi tuh? Yang ketua-ketua DPR, Faisal. Itu kebetulan di Jogja kami sama semua. Memang aktivis semua. Diskusi yang dibangun sana, diskusi yang rekonstruktif ya. Tidak hanya diskusi, kegiatan-kegiatan itu jalan di Jogja itu. Karena memang dia Ikatan Pelajar Jawa Yogyakarta Komisariat Kampar itu aktif ya. Makanya banyak orang-orang itu di partai, kalau masuk partai dia eksis semua itu. Apalagi kalau udah masuk politik, susah juga menumbangkan dia itu. Kalau udah masuk dalam itu. Kegiatan
DPR, apa contohnya? Contohnya budget DPR. Budget. Saya selesaikan dulu budget DPR itu. Saya minta dulu eksekutif kegiatan DPR dulu kita prioritaskan. Oh, dikelirkan dulu. Dikelirkan dulu di dalam, baru kita bahas. Kita kelirkan. Kalau udah clear di dalam, kita berikan kepada eksekutif. Ini loh, Pak Bupati, kegiatan kami 1 tahun. Nah, gimana respon eksekutif? Silakanlah dibahas ini dulu di TAPD. Yeah. Kalau sudah oke, baru kita apa kan? Sehingga tidak ada yang gejolak. Betul. Intinya transparan tadi Bang ya. Transparan. Karena memang dan di lembaga itu tidak bisa kita tak transparan karena kekuatan ketua DPR atau pimpinan tidak absolut. Keputusan itu keputusan bersama. Bisa diinterupsi oleh anggota. Bisa. Ya? Semuanya bisa menginterupsi kita. Ya. Jadi tidak bisa juga mentang-mentang kita ketua misalnya bisa apa kata kita. Ya. Nah, saya itu yang saya jaga. Sehingga pada zaman saya itu tidak ada anggota yang tak puas. Betul. Semua masalah saya rapatkan. Dinamika biasa ya. Tapi biasa. Ketika sudah diputuskan semua sepakat. Kalau soal dinamika, saya ingat setiap saya memimpin rapat tidak ada saya tidak kena interupsi. Tapi tak ada pula yang bisa membatalkan. Ya. Baru saya buka rapat udah kena interupsi itu. Tapi seingat saya tidak pernah ada dari interupsi itu yang gagal acara itu. Rapat itu tidak pernah yang gagal itu dong. Artinya terkomunikasikan yang baik Bang ya. Misalnya kalau enggak itu saya interupsi, saya skor dulu. Ya. Kita panggil, bawa dalam setengah kamar dulu. Apa masalahnya? Kenapa ribut-ribut? Nanti kita dengarkan mereka. Ya. Nanti kita carikan solusinya. Kalau gitu ini solusinya. Gimana? Setuju? Sampaikan. Berarti pimpinan ini memang posisinya sebagai yang dituakan memang harus banyak mendengar ya. Tidak bisa bersikap absolut atau otoriter, tapi banyak mendengar. Dengan itu nanti baru ada fasilitator. Oh ya, betul. Memfasilitasi perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah kesepakatan. Oh, ya. Itu aja kuncinya. Jadi tidak bisa, tidak bisa ini, saya kan ketua harus begini, tidak bisa. Semua perbedaan itu kita tampung. Ya. Kita tampung, kemudian kita ramu, kita rumuskan, kita putuskan bersama. Jadi dia keputusan. Dan itu butuh skill memang. Betul. Tidak gampang itu. Saya merasakan betul itu. Saya setiap hari, setiap ada apa, pasti kena interupsi. Walaupun gubernur sebelah saya. Betul. Tapi tidak pernah pula ada yang gagal. Bisa dimusyawarahkan. Nah ini Bang, pengalaman inilah barangkali yang penting untuk kami yang muda-muda ini. Karena memang pimpinan itu harus banyak bertanya. Ya. Harus banyak bertanya, harus banyak mendengar, harus banyak belajar, dan harus banyak menguasai aturan. Aturan ini tidak mesti harus dihafal. Dia paham ya, terutama tatib. Tatib itu sudah harus di luar kepala sama pimpinan itu. Saya kalau soal tatib tak bisa ditipu saya itu. Paham saya daripada anggota ini lagi. Pasalnya mungkin lupa saya, tapi ada. Ya. Ketentuan khusus sudah. Tinggal memerintahkan yang pasal berapa, tapi secara umum udah tahu kok. Tahu. Seperti apa. Soal apa dia misalnya. Tinggal saya Wan, coba Kak pasal itu, buat sini. Nah, misalnya tentang korum, perdebatan tentang korum. Saya paham itu, yang maksudnya korum bla 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 bla. Kalau pastinya ketika pasal berapa, tidak ada itu. Nah, Wan, coba pasal sekian buat sini, tatib. Jadi tatib itu harus ada di meja ketua terus. Buka, dibacakan. Apalagi regulasi lain ya, karena regulasi dari waktu ke waktu berubah terus kan. Ya. Jadi kalau di DPR cukup tatib kunci ya. Karena semua regulasi itu sudah diimplementasikan dalam bentuk tatib. Mengacu ke tatib. Tatib itu yang jadikan aturan. Nah kalau seandainya pimpinan tidak memahami tatib, itu yang susahnya kita. Payah kita itu. Susah untuk tegas karena tidak memahami. Satu untuk tegas, yang kedua untuk mengambil putusan. Putusan yang diambil itu harus menyenangkan semua pihak. Paling tidak melawan lagi lah gitu. Betul. Jadi pada zaman saya tidak ada kekhawatiran. Dengan dasar yang kuat di tatib ya. Apa aja, kalau misalnya anggota menginginkan dulu, misalnya saya ingat tuh keinginan anggota minta mobil 1 orang per anggota dewan. Saya tahu aturannya tidak ada. Dan saya sampaikan aturannya ada, kita kaji, tetap ngotot harus ada mobil 1 orang berapa. Akhirnya saya bicara dengan bupati,
Saya bicarakan dengan Bupati, kita akomodir aja Pak Bupati. Ini kan tidak kita yang menentukan. Kan ada verifikasi di provinsi. Biar aja provinsi nanti memverifikasi. Ternyata ya kita akomodir. Semuanya senang. Alhasil menikmati semua ya? Enggak, bukan. Semuanya senang, kita akomodir. Tapi sampai diverifikasi di provinsi, coret. Sama provinsi. Nggak bisa protes ya? Nggak bisa. Mau apa kita? Ya. Kan di bawah selesai dia. Betul. Sehingga semuanya jalan. Nah, termasuk misalnya soal tunjangan perumahan. Dulu DPR kan berpedoman pada undang-undang bahwa DPR itu berhak menentukan anggaran sendiri. Maka pada zaman saya dulu mereka menginterpretasikan ya kita mau buat berapa kan bisa. Nah, itulah tugas saya yang meyakinkan bahwa tidak meluas seperti itu pemahamannya. Ada hal-hal yang memang itu diatur. Yang hak anggaran itu artinya hak menentukan anggaran itu kan DPR RI itu. Ya, Badan Urusan Rumah Tangga sendiri ya. Ya, kalau kita tidak ada PP yang mengatur itu. Nah, sekarang oke, kita mau naikkan perumahan. Satu, harus ada komparasinya dengan daerah-daerah lain. Yang kedua, kita cari standarnya. Apa sih standar yang menentukan apresalnya? Apresal untuk menentukan standar harga. Apanya itu? Misalnya kita panggil bagian apa? Kantor Bupati lah, kita panggil bagian hukumnya atau bagian ekonomi. Apa standarnya? Misalnya di Jalan Ahmad Yani, kalau berapa sewa rumah situ? Apalagi standar-standar yang bisa di hotelnya. Maka kita standarkan itu hotel bintang 5. Artinya setiap anggota DPR itu nginap setiap hari di hotel bintang 5. Kita tidak punya hotel bintang 5, Pak. Siapa bilang tidak punya? Kita punya Labersa. Labersa ya. Nah, maka Labersa dijadikan acuan. Acuannya. Nah, begitu. Jadi memang harus dirumuskan bersama. Nah, ini yang terakhir nih Bang. Kalau memang ditetapkan 2022 kita pilkada, kan sudah banyak mulai muncul tokoh-tokoh yang ingin barangkali ikut mencalonkan diri. Ini bagaimana? Apa namanya? Semacam himbauan dari Abang kepada orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat, baik dari birokrat, politisi ataupun yang punya keinginan ke depan untuk ikut kontestasi pilkada Kampar ini. Saya juga masih sedang berpikir-pikir, kok agak lesu tokoh-tokoh Kampar ini dalam pilkada ini, masuk ke panggung politik ini. Apakah karena belum atau kenapa gitu? Kan kita bisa lihat nih akhir-akhir ini. Biasanya Kampar itu kan agak hangat riuh dia kan. Tapi akhir-akhir ini yang tokoh-tokoh lama itu tidak berbicara pun tidak. Tampil-tampil pun kadang ada kadang tidak gitu, sehingga agak kurang minatnya saya tengok. Nah, apakah ini memang ada kelesuan, fenomena kejenuhan, atau memang sedang membuat strategi baru? Itu kita tidak tahu nih. Cuman harapan saya kepada masyarakat, pilihlah yang memang bisa membangun Kampar. Ya, artinya yang memang kepeduliannya tinggi, karena kita kaya dengan SDM, kita kaya dengan SDA. Kampar ini kaya dengan SDA, tapi sumber daya alam itu tidak terkelola secara baik. Misalnya kita punya minyak bumi, ada 10 buah sumur bor kita ditapung. Di sana sebenarnya banyak DBH yang bisa kita pakai, yang kita dapatkan. Dari DBH kita dapat. Kenapa sih minyak itu tidak kita yang kelola? Kenapa tidak BUMD kita? Persoalannya mungkin kita tidak pernah kompak untuk merebut itu. Kalau tokoh-tokoh kita kompak merebut itu, kita masa itunya selesai, masa kontraknya selesai, itu bisa diambil bawa ke BUMD kita. Nah, persoalannya SDM tidak ada. Mestinya kita sudah siapkan SDM itu 10 tahun yang lalu. Jauh hari. Nah, kalau belum, hari ini misalnya siapkan SDM, belum sekolah kan? Terlambat kira-kira? Masih belum terlambat karena kita masih itu. Sekolahkan anak-anak kita ke perminyakan dan sebagainya, sehingga 10 tahun ke depan mereka sudah siap untuk mengelola. Nah, itu harus disiapkan. Kemudian banyak lagi objek-objek, misalnya destinasi wisata kita. PLTA itu menenggelamkan 13 desa. Kenapa tidak tergarap? Buat tapak wisatanya saja tidak bisa kita. Artinya PLTA itu udah sekian puluh tahun seperti itu, tak tergarap destinasi wisatanya. Potensinya luar biasa ya. Luar biasa, potensi wisata, potensi ikan air tawar, dan potensi-potensi lain itu. Nah, untuk masyarakat inisiatif,
ada tepian maligai masyarakat yang buat dan sebagainya. Nah, mestinya pemerintah daerah sudah buat tapak-tapak wisata, misalnya di mana resort bisa dibangun, di mana objek ini bisa dibangun, di mana objek ini bisa dibangun. Berarti hubungannya ke RT RW lagi Bang ya? RDTR juga ya? Ya, itu harus ke koordinasi juga ke provinsi itu, karena dananya besar tuh membuat tapak wisata. Jadi kalau ada tapak wisata, orang investor senang menuju, misalnya di kawasan ini itu bisa bangun resort, maka investor bisa masuk ya, karena sudah ada kepastian. Sudah ada kepastian kalau nanti dibangun ternyata tidak, RTW-nya tidak sesuai. Ya, betul-betul. Nah, itu kan rugi kita. Kenapa tidak kita lakukan itu? Berarti ini salah satu masukan untuk siapapun yang mau ke depan mau maju di Kabupaten Kampar ya. Harus bernyali. Potensi ini sudah mulai jadi perhatiannya kan? Jadi perhatian. Digarap. Di Siaulu misalnya, dari dulu gas LPG kita. Kan di situ ada gas, kan gas LPG. Di Siaulu itu, di daerah Pangkalan itu ada gas. Ya, potensi. Siapa yang menikmati? Betul. Relawan yang ngambil. Betul. Sekarang padahal kita punya. Sudah mulai digarap itu. Kan kita yang punya itu. Nah, itu kan potensi. Betul. Belum lagi Kampar Kiri Hulu. Kampar Kiri Hulu itu bukit di Kampar Kiri Hulu itu bukit kapur itu bahan baku semen itu. Kalau dikelola dibuat pabrik semen di situ, maka kalah Indarung. Betul. Pernah disurvei oleh Basoa. Hasil penelitian Basoa. Nah, ini kan kalau sempat itu jadi ada pabrik semen di situ. Wah, luar biasa. Multiplier efeknya kan luar biasa, luar biasa. Jalan besar. Atau jangan-jangan ini yang jadi salah satu alasan Kampar Kiri Hulu ini mau merdeka? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Potensi alam yang luar biasa, tapi pembangunan yang tidak berkeadilan baru. Abaikan. Dan sebenarnya tidak tergarap aja. Iya. Kan tidak kita garap. Belum lagi sawit kita. Betul. Berapa banyak PKS hektar sawit kita, PKS, berapa banyak perusahaan-perusahaan besar di Kampar itu. Kenapa perusahaan-perusahaan besar itu tidak disuruh aja berkantor di Bangkinang semuanya? Buat kebijakan, semua berkantor di Bangkinang sehingga Bangkinang itu bisa berkembang. Ada PAD yang kita dapat ya. Walaupun dia tidak bosnya di situ, tapi ada kantor perwakilan disiapkan oleh pemerintah daerah. Malah mereka bayar pajak emang ya? Bukan ke Jakarta aja bayarnya. Tidak hanya bayar pajak itu, lapangan pekerjaan bertambah. Kan dia punya harus rekrut pegawai. Nah, bertambah pegawai itu. Dan banyak lagi sebetulnya. Maka oleh karena itu masyarakat kita memang harus jeli. Itulah tugas DPR menyadarkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pilih orang yang memang punya nyali untuk membangun, visioner lah. Sehingga perkembangannya laju dia. Bergerak Kampar lagi. Saya tidak mengatakan tidak berkembang, tapi dibanding yang lain kita agak tertinggal. Pergerakan kita agak lambat ya. Padahal potensi luar biasa dengan 11.000 km persegi. Ya. Jadi memang perlu pemimpin yang visioner, Bang ya. Visioner dan bernyali lah. Betul. Terima kasih banyak ya, Bang. Ini diberikan waktu kesempatan berbagi pengalaman sejarah selama berkiprah di dunia politik Kampar. Ya. Moga-moga ini jadi masukan buat kami di Kabupaten Kampar, khususnya kalangan muda dan politisi, bagaimana dulu pengalaman sejarah yang disampaikan oleh Bang Saprizal jadi semacam motivasi buat kami bagaimana ke depan menghadapi tantangan zaman Kampar bisa berbenah diri ya. Amin. Terima kasih banyak atas waktu kesempatannya, Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.